Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance, bank-bank secular yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNRF, dan terakhir PNBN. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup menguat tipis 0,66% ke harga 760. Kalau di transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya sama aja ya. Ini sepertinya crossing aja yang 30.000 nih. Langsung saja ke technical. Secara technical BJTM belum kemana-mana. Memang dia nggak sampai turun di bawah 750 ya. 755 aja udah naik lagi. Tapi kondisi seperti ini menurut saya juga kurang ideal kalau untuk di tradingkan jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu untuk tradingkan swing trade 36 sampai akhir tahun, harga sekarang masih menarik ya. Tapi pertimbangkan cut loss dulu kalau dia jebol 740. Itu aja. Cut loss dulu, nanti lebih baik buyback di bawah karena potensi besar kalau dia jebol 740-nya ini peluang bisa ke 700. Penting cut dulu sekitar 4% atau 3%, nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu. Untuk BJTM kondisi sekarang ya belum ideal kalau mau beli untuk tren jangka pendek trading. Kalau untuk tren jangka menengah boleh-boleh aja, atau titip sendal dulu atau nyicil dulu bulan depan, cicil aja karena belum saatnya BJTM naik. Itu aja, kumpulin aja dulu sebelum nanti dia naik. Seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup menguat 1,03% ke harga 1.460. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR terus reject area 1.440, sepertinya dipertahankan. Tapi kondisi seperti ini bagusnya BJBR itu kalau dia breakout 1480, 1500 nutup gapnya ini. Kalau dia minggu ini Rabu dan Jumat tutup di atas 1480, 1500, peluang besar lanjut ke 1500 dan akan melanjutkan uptrendnya, dan ini jadi swing low-nya ya, dan ini bisa double bottom. Nah ini neckline-nya harus di break tuh minim-minim ke 1550. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang ditutup di harga 1420 menguat 0,35%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRIS didistribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical BRIS ini strong downtrend tapi mulai konsolidasi. Hari ini dia sempat menyentuh area 1410 dan mantul lagi ya. Tapi ini kan ada pola bearish penan. Kondisi seperti ini kalau mau bagus ya BRIS itu harus breakout 1480-nya ini. Harus kembali ke atas. Jadi dia ninggalin area bawahnya ini. Ini kan dia lagi konsolidasi di area bawah. Kalau dia break area konsolidasinya ini bagus. Dan apakah bisa beli di harga sekarang? Ya harusnya bisa. Karena ini di area support. Tinggal cut loss kalau dijebol 1400. Cut lossnya juga nggak banyak. Paling 3,17%. Gak usah mikir ekor nih aja. Pokoknya kalau dijebol ini berarti nggak kuat lagi. Karena itu beberapa kali diuji 1400 itu dipertahankan. Kalau dia sampai tutup di bawah 1400 berarti nggak kuat. Udah gitu aja. Cut loss dulu. Cut lossnya nggak banyak. Daripada Bapak Ibu kasih toleransi dibawa ke 1200 makin dalam. Ya 15%, 14% dibawa ke 1000 makin dalam 28%. Untuk balik ke harga atas kan rugi waktu nunggunya. Mending cut loss 3%, tunggu di 1200 dia mantul 3-6%, Bapak Ibu bisa profit taking. Jadi selamat kan, yang awalnya cut loss rugi akhirnya bisa ketutup ataupun BEP. Tapi Bapak Ibu dapat harga lebih murah dan potensi untuk dia mantul juga lebih tinggi daripada di hot harga atas. Jadi seperti itu ya. Untuk BRIS kondisi seperti ini ya, kalau mau bagus minggu ini harus bisa break 1480. Jadi cukup tinggi tuh, dia harus naik sekitar 5-6%. Tapi kondisi BRIS itu ya biasa dia naik 5-6% ya, kalau memang market lagi mendukung. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang ditutup di harga 930 terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal Agro kondisi seperti ini gimana? Harusnya ada peluang untuk dia rebound. Gak usah nunggu sampai 900. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 920 jual aja. Ini kan dia koreksi volume kecil. Besok itu harus candle hijau dan bagusnya bisa tutup di atas 960, 970. Jadi ada pola morning star untuk
target kenaikannya 1000. Ya, dia akan menguji tren downtrendnya ini. Jadi potensi upside-nya juga masih tinggi nih. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Ngapain nunggu sampai 9% cut aja di sini. Kalau saya sih 9.15 saya cut, nggak peduli harga genap 900 ada pantulan. Pokoknya kalau dia turun ya udah cut loss dulu aja sekitar 1-2%. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 890 baru cut loss 4% boleh juga. Atur aja mana yang cocok ya. Jangan sampai dibawa, pokoknya kalau dia jebol 900 ya udah jual aja dulu daripada dibawa sampai 8%, mending cut loss sekitar 4%, nanti lebih baik buyback di bawah di 850. Karena kalau dia jebol 900 itu peluangnya turun lebih dalam. Itu aja. Jadi seperti itu. Untuk agro ya kalau mau bagus besok harus rebound langsung agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup menguat 0,94% ke harga 214. Sempat menyentuh harga tertinggi 222 namun gagal lewat. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy dan seminggu kemarin juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi di BBKP. Langsung saja ke technical. Start technical, BBKP kondisi seperti ini harusnya besok langsung rebound lagi ya. Dan bagusnya besok harus tutup di atas 220 biar dia terkonfirmasi bisa lanjut uptrend ya. Dan arahnya 240, 240, 250 itu. Jadi menarik nggak harga sekarang? Menarik. Kalau Bapak Ibu mau, nggak perlu sampai tunggu 200. Cut loss-nya pokoknya tutup di bawah 210, cut loss saja dulu. Jadi harga sekarang ya cut loss-nya paling 4% ya udah. Target profit 220 terdekat sampai 230. Itu arahnya dan arahnya bisa sampai EMA 20-nya ini minggu ini ya. 2 hari ke depan. Rabu dan Jumat ya di area 238 240. Jadi menarik untuk BBKP diperhatikan juga karena Bank Sekalenar belum ada rotasi untuk rebound, jadi bisa aja minggu ini gilirannya rotasi sektor Bank Sekalenar. Jadi seperti itu. Untuk BBKP, langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang ditutup menguat tipis 0,49% ke harga 1010. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA ada distribusi ya. Nilai warna merah itu brokernya sedikit, tapi hampir sama nilainya dengan warna hijau. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, BNGA sudah 5 kali mencoba lewat EMA 200-nya gagal. Tapi kondisi seperti ini karena dia membentuk candle doji, ada peluang besok kalau sektor finance yang dikerek, ya BNGA rebound besok ya. Cuman harga sekarang ya kalau mau cut loss aja kalau dijebol 990. Di 980 out aja karena ada indikasi pola dead cat bond karena udah 5 kali dia gagal melewati EMA 200. Jadi besok dan hari Jumat kalau bisa tutup di atas EMA 200-nya dan kalaupun di luar skenario yang pastinya BNGA jangan sampai turun di bawah 990. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ke-7, ada PNBS yang ditutup menguat 1,69% ke harga 60. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBS ada akumulasi. Tapi yang distribusi juga besar nih CMU ya. Nah, bisa aja dua barang ini crossing ya. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, PNBS belum kemana-mana ya. Kalaupun yang mau beli dan sabar ya, yang penting PNBS nggak turun dari 56. Tapi dari harga sekarang, kalaupun cut loss itu cukup dalam 9% kan. Kalau di bawah 55, 54. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ini kalau dilihat dia selalu bertahan di area resisten. Sempat turun, naik lagi ya. Support resistennya ini. Ini resisten yang jadi support dulunya. 60 nih ya, dia bertahan terus ya. Kalau mau bagus minggu ini dia harus tutup di atas 60, 61 lah minimal atau 62. Kalau mau lebih bagus lagi ya di atas 65 baru dia mengakhiri konsolidasi untuk naik lebih tinggi ya. Jadi momentumnya ya memang PNBS nih kalau ditarik dari Februari 2022 dia break 65 ini baru lanjut uptrend. Targetnya EMA 200 di 80 sampai 84. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham ke-8 ada PNLF yang ditutup terkoreksi 1,78% ke harga 220. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNLF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNLF ya lagi berjuang ya untuk bertahan di atas EMA 20-nya atau di atas 220. Kalau jebol itu false dan potensi besar ke 200 lagi. Jadi kalau niat beli di harga sekarang, karena dia juga koreksi kan volume kecil nih. Ibaratnya ya harganya sama harga kemarin tutupannya, opennya ya. Jadi ya cut loss kalau dia jebol 220 udah nggak valid lagi, apalagi ya potensi arah ya 200 lagi. Kalau kondisi seperti ini dia minggu ini harus rebound dan kalau bisa tutup di atas 240. Biar ini jadi swing low dan dia akan naik lebih tinggi dan bisa jadi ini web 1, web 2 dan ini web 3. Web 3 ya biasanya sama dengan web 1 ya. 260 arahnya. Tapi konfirmasinya harus breakout 240 biar terjadi web 3. Jadi seperti itu, kalau jebol 220 ya exit aja dulu daripada dibawa ke 200. Seperti itu tuh PNLF. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PNBN yang ditutup di harga 1020, terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBN ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBN ini juga bagus ya. Dia bertahan di atas 1000. Ini ada nih reject dan itu kan ada pola double bottom. Ini konfirmasinya jangan sampai jebol. Kalau beli ya di 1000 1020 tuh area beli dengan target kenaikan 1060, 1080 dan 1200. Kalau ini terkonfirmasi minggu ini dia bisa tutup di atas 1080, minggu depan arahnya 1200 dan juga hari ini koreksinya belum kecil. Yang penting PNBN jangan turun dari 1000. Seperti itu. Untuk PNBN cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.